Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panglima Armada RI beserta seluruh PCU, yang saya hormati Kapolda Banten, Panglima Armada 1 dan rekan-rekan wartawan. Pertama-tama saya mungkin menyampaikan sekali lagi selamat tahun baru. Kemudian saya pribadi menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada pihak keluarga atas kejadian ini. Kejadian dan musibah ini tentunya kita tidak menginginkan semuanya. Tidak menginginkan ini akan terjadi. Mungkin itu sudah kehendak yang Maha Kuasa. Tetapi saya selaku Dan Puspomal ketika mendengar berita dan informasi kejadian tersebut, kami langsung mengambil langkah-langkah. Dari hari kami menerima juga hampir sama dengan Panglima Armada, itu hari Jumat malam. Kemudian kami Sabtu pagi langsung bergerak. Mohon maaf kepada rekan-rekan wartawan, kalau pada saat hari Sabtu banyak yang menghubungi saya dan saya tidak angkat, bukan berarti apa, karena pada saat hari Sabtu juga saya ada satu kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan sehingga handphone saya tidak terfokus ke situ. Saya berada di Cirebon melaksanakan peresmian masjid dan sekaligus bakti sosial. Tetapi staf kami pada hari Sabtu itu sudah bergerak mencari bukti-bukti awal dan berkoordinasi dengan institusi yang terkait, terutama dengan pihak kepolisian, dengan Polda Banten khususnya. Kami selalu berkoordinasi untuk mencari titik terang. Dari hasil penyidikan itu benar bahwa penembakan yang terjadi di kilometer 54 dilakukan oleh oknum 445 dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Panglima Armada RI maupun Bapak Kapolda Banten, kami Puspomal akan terus mendalami. Dan sekarang sudah dalam proses penyidikan, pelaku sudah kami amankan. Kami dari jajaran TNI Angkatan Laut, sebagaimana disampaikan oleh Panglima Armada RI, kami akan selalu terbuka dan akan menyampaikan fakta apa adanya. Apabila ada satu keterlibatan yang betul mengarah pada suatu tindak pidana, jajaran polisi militer tentunya akan memeriksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu kami mohon kepada rekan-rekan wartawan, berikan waktu kami untuk melakukan ini. Kami bekerja terus, bahkan bukan hanya siang, tapi siang malam kita melakukan pengejaran-pengejaran, melakukan pengumpulan saksi-saksi dan pengumpulan barang-barang bukti yang ada, yang terkait dengan peristiwa ini. Sehingga peristiwa ini akan terang, apa sih yang sesungguhnya akan terjadi. Tetapi secara gambaran tadi terjadi penembakan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi. Itu lebih gampang tuh dari Bapak Kapolda. Dan nanti akan kami dalami lagi, sehingga peristiwa ini betul-betul akan menjadi terang. Yakinkan kepada kami bahwa kami jajaran TNI Angkatan Laut akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yakinkan itu. Ya, karena sampai dengan saat ini kita banyak sekali kejadian-kejadian yang selalu melibatkan anggota TNI Angkatan Laut. Ya, apabila itu terbukti dan kita akan langsung kepada proses-proses hukum. Seperti mohon maaf kalau saya singgung sedikit peristiwa Nias. Mungkin ada satu pembunuhan di Nias pada saat pencalonan masuk anggota TNI AL, dan kita proses dan itu sudah putusannya adalah seumur hidup. Dan itu kita proses. Bahkan itu yang melakukan, mohon maaf nih, yang melakukan penipuan tersebut, pembunuhan tersebut adalah anggota Pomal itu sendiri, seorang bintara. Ini sebagai bukti bahwa TNI Angkatan Laut akan
konsisten dengan penegakan dan komit dengan penegakan hukum itu sendiri. Mungkin sedikit itu yang saya sampaikan proses, karena sampai dengan saat ini masih terus bergulir proses itu kami laksanakan, dan pelaku sudah kami amankan, dan beberapa barang bukti juga sudah kami terima, baik dari Polda maupun yang dapat kami temukan di lapangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Puspomal. Saya juga mohon izin menyampaikan